Selamat Sabat bagi kita semua yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Hari ini saya akan membawakan seminar kesehatan tentang sistem pencernaan lambung. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengkonsumsi makanan yang akan diolah menjadi sumber energi. Proses pengolahan makanan tersebut terjadi dalam sistem pencernaan. Tahukah kalian bagaimana proses dari sistem pencernaan ini dan organ apa saja yang terlibat di dalamnya? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Proses pencernaan makanan membutuhkan alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini dimulai dari mulut yang terletak di ujung anterior dan akan berakhir pada anus yang terletak di ujung posterior. Adapun organ yang terlibat dalam saluran pencernaan ini antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut yang disebut dengan ingesti. Mulut terdiri atas gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memecahkan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Gigi terbagi menjadi 3 macam, yaitu gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring berfungsi merobek makanan, dan geraham berfungsi mengunyah makanan. Tidak membantu pada proses pencampuran makanan dan sebagai alat perasa karena terdapat papila-papila pada permukaan lidah. Selain itu, lidah dapat berfungsi sebagai perasa makanan, sekresi lendir, dan membantu dalam menelan makanan. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah struktur berbentuk tabung yang panjang. Dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan karena kerongkongan hanya sebagai penghubung mulut dan lambung. Makanan yang telah ditelan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerak peristaltik dari lapisan otot dinding. Kerongkongan yang berkonstruksi dalam bereaksi secara bergantian. Lambung merupakan kantong berbentuk seperti huruf J dan terletak di bagian kiri atas rongga perut. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan mekanik terjadi dengan peremasan atau
mengadukan oleh otot dinding lambung. Selain itu, makanan juga mengalami pencernaan kimiawi oleh getah lambung yang terdiri atas asam klorida atau HCI dan enzim pencernaan yang terdiri dari lipase, asam lemak dan gliserol, pepsinogen atau protein, dan renin atau pengendapan lemak. Usus halus. Usus halus terletak di bagian lambung dan usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilum, usus penyerapan. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh getah pencernaan yang terdiri dari getah empedu atau garam, natrium, dan pigmen. Getah usus, maltase, sukrase, laktase, lipase, eripsin, dan absorpsi nutrien. Dan getah pankreas atau tripsin, amilase, dan lipase. Usus besar. Usus besar adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, di mana bentuknya lebih pendek dan lebih lebar dari usus kecil. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Berikut beberapa penyakit penyebab gangguan sistem pencernaan yang umum menyerang seseorang. 1. Peradangan lambung. Peradangan lambung atau gastritis adalah peradangan yang terjadi di selaput lambung. 2. Tukak lambung. 3. Penyakit asam lambung atau GERD. 4. Sindrom iritasi usus. 5. Diare kronis, dan 6. Sembelit. Jahe atau perut lambung. Saat sedang mual atau sakit perut, mungkin kamu sering mendengar rekomendasi untuk meminum air jahe untuk meredakan kondisinya. Memang benar, jahe memiliki efek anti mual. Jadi tidak heran jika jahe berbentuknya mirip lambung. Menurut ahli, jahe mengandung gingerol, yaitu merupakan senyawa di dalam jahe yang membuat rasa dan aromanya menyengat. Gingerol mengandung bahan-bahan fitokimia yang bisa mencegah mual dan muntah. Terima kasih, Tuhan telah menumbuhkan jahe yang baik bagi lambungku. Sekian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada Engkau, meminta kami agar dalam setiap bagian acara kebaktian kami berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Sabat dan selamat datang
kami ucapkan dari depan ini kepada seluruh anggota jemaat yang telah hadir pada hari Sabat ini. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat spesial, juga hari Sabat yang berbahagia untuk kita pada hari Sabat ini. Karena apa? Karena hari ini adalah puncak KKR yang sudah kita laksanakan dari hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Dan di Sabat ini adalah penutupannya. Semoga KKR yang sudah kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menambah sukacita buat kita semua. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat Sabat kepada anggota jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Dan juga kiranya Sabat sukacita ini selalu ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Saat ini kita akan memulai ibadah khotbah kita dengan bernyanyi yang dipimpin oleh Polista. Maaf, ada kesalahan. Kita sama-sama berdiri. Kita membuka kitab kita dalam Markus 2 ayat 23 sampai 28. Nanti dari depan ini saya akan membacakan ayat ganjil, kemudian jemaat membacakan ayat genap, dan di ayat yang terakhir kita akan membacakan secara bersama-sama. Kita mulai. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik buah gandum. Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sama-sama. Jika anak manusia adalah juga Tuhan atas. Mari kita renungkan manusia nomor 301, Sabat hari Rabu.
Jemaat kami undang untuk bertelut, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami datang pada saat ini Tuhan, mengucap syukur, terima kasih. Pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Kami bersyukur sudah tiba pada hari Sabat ini, puncak ibadah KKR anak-anak Jemaat Cililitan. Hati kami bersuka cita boleh menyaksikan anak-anak kami mengambil bagian pada ibadah ini, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Berdoa bagi pembicara kami Sabat ini, anak kami Jonathan, juga Ibu Ernita. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga menjadi bagian mereka, boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk pokok-pokok doa yang selalu kami bawakan sepanjang minggu ini. Berdoa bagi keluarga B. Hutauru, keluarga C. Sitorus, saudari Marcelina Sihite. Berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, di dalam kesehatan, di dalam kecukupan, di dalam segala kerinduan dan cita-cita mereka. Engkaulah yang hadir Tuhan, memberikan segala yang terbaik. Berdoa bagi program PP Jemaat Cililitan, KPA Remaja dan Dewasa, Coy Kebun Nanas, Sukacita Bersama Yesus, Be the Light, Digital Evangelism, membagikan buku. Biarlah program PP ini boleh berjalan dengan baik, bahkan boleh lebih berkembang lagi, agar banyak jiwa yang boleh diselamatkan pada saat Tuhan datang. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak B. Tobing, Bapak O. Sitorus, Bapak Albin Surbakti, Ibu Ida Simatupang, anak kami Nogard Sinaga, yang berulang tahun, kiranya berkat kesehatan, berkat umur yang panjang menjadi bahagian mereka ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam sakit. Kami berdoa bagi Kak Isra Sinaga, berdoa bagi Kak Demsi, Saudari Uli Simbolon, juga Ibunda dan Pendeta Nababan. Tuhan, kiranya jamahan Tuhan menjadi bahagian saudara-saudara kami ini, kiranya berkat kesembuhan menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa bagi keadaan negara kami saat ini Tuhan, kiranya semua dalam pengendalian-Mu saja ya Tuhan. Kami berharap wabah corona ini boleh segera berlalu, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, tidak kurang suatu apapun. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin di dalam rumah iman, kiranya Engkau boleh menopang dan menguatkan mereka. Terlebih mereka yang mungkin di dalam kekurangan ya Tuhan, kami berdoa agar berkat Tuhan boleh tercurah atas mereka. Bapa di surga, banyak doa dan permohonan kami percaya Tuhan lebih daripada yang dapat kami sampaikan. Engkau Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar. Ini doa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu spesial pertama yang dibawakan oleh PA. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat Sabat bagi kita semua. Pada saat ini sebelum kita mulai persembahan, terlebih dahulu saya akan bacakan bacaan persembahan. Persembahan bantuan bencana dan kelaparan. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selama masa krisis seperti pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, yang telah memengaruhi sebagian besar tahun lalu, mungkin sulit untuk mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita, tetapi Dia memiliki rencana bagi kita, bahkan bagi mereka yang kehilangan mata pencarian dan orang-orang yang terkasih karena krisis kesehatan global ini dan krisis lain yang menandakan kedatangan Kristus sudah dekat. Persembahan bantuan dan bencana dan kelaparan hari ini untuk mendukung Adventist Development and Relief Agency atau ADRA dan Adventist Community Service atau ACS, badan kemanusiaan gereja kita itu di seluruh dunia dan di Amerika Serikat. Karya ADRA telah memenuhi kebutuhan lebih dari 20 juta orang yang terdampak COVID-19. Kontribusi Anda dapat mengubah kehidupan lebih banyak orang yang membutuhkan dengan menyediakan akses untuk makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan, dan perawatan kesehatan dasar kehidupan yang telah terkikis oleh pandemi. Kontribusi Anda hari ini dapat memulihkan kehidupan, kesehatan, dan harapan. Panggilan kontribusi kita pagi ini akan mengubah kehidupan di dalam keadaan yang paling buruk. Dukungan kita untuk ADRA dan ACS lebih dari uang, itu adalah tempat tinggal, air bersih, makanan darurat, perlindungan, penyelamat. Dukungan kita adalah kasih Tuhan dalam tindakan. Tuhan yang terkasih, terima kasih atas hak istimewa untuk mendukung pekerjaan memberi bantuan di seluruh dunia. Berkatilah mereka yang memberikan bantuan dan yang terus melindungi serta menyediakan kebutuhan bagi mereka yang paling menderita dari krisis kesehatan global. Amin. Ya, saat ini kita akan memulai persembahan melalui rekening gereja yang sudah ditampilkan di depan sambil diiringi musik. Lagu Shana nomor 21 Jemaat yang berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini Kau masih memberi kami kesehatan dan kami masih berkumpul menjadikan kami pada kebaktian di sini Tuhan, di gereja kami Tuhan. Kami baru saja memberikan persembahan, Kau berkati Tuhan. Orang yang sudah memberikan persembahan, Kau berkati, Kau limpahkan rezeki agar dapat memberi Tuhan. Persembahan ini juga dapat membantu sedikit dari pekerjaan Tuhan. Pada acara kami selanjutnya, Kau berkati kami supaya kami dapat fokus dan mendengar. Kami dapat seperti apa yang sudah disampaikan, kami dapat mengerti dalam dan
kehidupan kami. Tuhan, ini segala dosa dan kemungkinan kami, dan doa kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu spesial yang kedua yang dibawakan oleh Radela. Baiklah, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari Sabat ini. Pembicara kita pada hari Sabat ini bernama Jonathan Christian Partoguna Baban, yang sekarang menempuh pendidikan sekolah dasar kelas 6 SD di Perguruan Advent Salemba. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat pada Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak-anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita mendengarkan lagu tema yang dibawakan oleh anak-anak. Selamat Sabat. Sabat ini lagu tema
Yang akan dinyanyikan sebelum khotbah adalah lagu tema KKR yang berjudul Oh How I Love Jesus atau bagaimana saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Seperti tema KKR kami pada satu minggu dari hari Rabu sampai dengan Sabat ini adalah God Loves Me. Jadi lagu ini akan kami bawakan sebagai lagu tema dan kita sama-sama menyanyikannya karena ada juga teks di atasnya. Terima kasih. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Sebelumnya, tolong kakak di share screen. Baik. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sahabat ini merupakan sahabat yang sangat istimewa. Oleh karena kita boleh beribadah secara langsung tatap muka, walaupun sebagian di antara kita tetap mengikutinya dengan Zoom. Juga merupakan sahabat istimewa oleh karena merupakan klimaks dari serangkaian KKR yang sudah kita ikuti selama 3 malam berturut-turut.
Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah sukses mengisi acara kesehatan dan juga lagu-lagu pujian serta partisipan-partisipan lainnya, dan juga untuk para pemenang kuis. Baiklah, apakah ada yang masih ingat dari tema dari KKR kita? Oke, jadi tema KKR kita adalah God Love Me atau Allah Mengasihi Aku. 3 malam berturut-turut kita sudah belajar firman Tuhan. Malam pertama kita sudah belajar mengenai penciptaan dengan judul pelajaran tanaman Bibi Sally yang telah dibawakan oleh sahabat kita Ibe. Disusul malam kedua oleh sahabat kita Beto dengan judul Ketika Lampu Padam. Dan lalu di malam terakhir kita telah menikmati pelayanan spesial oleh sahabat kita Dito dan ditranslatekan oleh Elo dengan judul Senyuman Ayahku. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mempelajari tentang sabat, dan judul dari firman Tuhan saat ini adalah sepak bola dan ibadah. Sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, agar kami dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Next. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca ayat inti kita yang terdapat di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Next. Hal ini terjadi setiap hari Selasa sore. Aku pulang sekolah dan ibu pulang kerja. Jadi teks yang dikatakan tadi adalah sesuatu pengalaman seorang anak yang tiap hari saat hari Selasa sore dia pulang dan ibunya juga pulang dari kerjanya. Lalu anak-anak ini sangat suka dengan permainan sepak bola. Dia sering saat Selasa sore dia sering bermain sepak bola di sekitar halaman belakang. Next. Atau dia dengan ibunya mungkin mengunjungi taman sekitar atau berjalan-jalan di kota untuk berbelanja, atau hanya membicarakan hal penting seperti kehidupannya dan teman-temannya. Dan juga ada kebiasaan dia juga untuk membenahi rambutnya agar terlihat lebih rapi. Ibunya tersebut menyebutnya waktu kita, dan dia sangat suka setiap menitnya. Yang paling dia sukai dalam waktu kita ini, bahwa ibunya hanya untuk dia dan tidak ada suara panggilan telepon untuk dijawabnya. Tidak ada saudara laki-lakinya yang akan mengganggu. Tidak ada gangguan sama sekali, hanya mereka berdua. Jadi yang dia suka dari setiap Selasa sore ini adalah waktunya
bersama ibunya, itu mereka cuma berdua saja, tidak ada gangguan lain, yang mengacaukan waktu mereka. Selasa lalu, mereka mengunjungi seorang wanita tua dari gerejanya, yang kesepian dan memerlukan seseorang untuk menyedot karpetnya dan memperbaiki tongkat tiranya yang patah. Jadi di gereja anak ini ada seorang wanita tua yang dia kesepian dan memerlukan seseorang untuk melakukan 1-2 hal pekerjaan yang dia tidak bisa lakukan. Lalu next. Hari Selasa sebelumnya, mereka membeli es krim di toko bahan makanan dan memakannya sambil duduk di bawah pohon. Next. Minggu depan, kami berencana untuk tinggal di rumah saja dan membaca. Sebenarnya, ibunya yang akan membaca dan dia yang akan mendengarkannya. Itu juga adalah salah satu kesukaannya. Ini sama seperti hari Sabat, kata ibunya. Suatu kali ketika kami bersama-sama Sabat, dia bertanya, kita tidak pergi ke gereja pada hari Selasa. Bukan, kata ibunya. Tetapi Sabat itu seperti waktu kita kepada Allah. Kita beribadah kepadanya, bernyanyi tentang Dia, dan melakukan segala hal yang menyenangkannya. Kita bahkan melakukannya setiap minggu pada waktu yang sama, pada hari Sabat. Coba tebak, anak ini memiliki 2 waktunya setiap minggunya. Yang satu dengan ibunya di hari Selasa, nama Tuhan. Ia suka membaca dari gulungan kitab suci yang besar. Murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan yang lainnya, pergi ke rumah ibadah untuk menyembah Allah. Rasul Paulus bertemu dengan banyak orang percaya di gereja setiap Sabat. Itu adalah waktu yang menyenangkan dan memuji Allah bersama-sama dan mendengarkan Paulus berkhotbah tentang Yesus. Sabat adalah hari ke-7 dari suatu pekan. Allah menyebutnya suci karena saat itulah Ia berhenti setelah menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Kejadian 2 ayat 1-3, Allah menyebut Sabat peringatan antara Dia dan umatnya. Itu adalah perjanjian yang didasarkan atas kasih Allah bagi kita. Dalam Keluaran 31 ayat 16 dan Ulangan 7 ayat 7 dan 8 dikatakan kalau Sabat Allah yang kudus mulai dari matahari terbenam hari Jumat dan berakhir pada Sabtu petang saat matahari terbenam. Kejadian 1-5 menyatakan bahwa aku percaya bahwa Allah menciptakan hari ke-7 Sabat untuk menjadi hari suci. Ia memerintahkan aku untuk melakukan pekerjaan khusus bagi Dia sebagai suatu cara memperlihatkan kepada Dia dan kepada orang lain bahwa aku percaya Ia adalah pencipta semua hal baik. Sabat Allah yang suci mulai pada saat matahari terbenam
hari Jumat dan berakhir pada saat matahari terbenam hari Sabtu. Dan itu adalah waktu kita untuk menyembah pada Allah, memuji dan memuliakannya. Saat 6 hari kita melakukan pekerjaan dan 1 hari kita lakukan itu untuk beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ernita Sianipar. Terima kasih. Selamat Sabat. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh anak kita Jonathan. Karena Sabat ini adalah Sabat yang seperti yang dikatakan adalah Sabat spesial. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rangkaian KKR kita sudah lakukan dari hari Rabu tanggal 4 sampai hari ini. Mungkin di antara saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini yang juga di gereja maupun di Zoom, ada yang tidak sempat atau tidak full untuk mengikuti KKR kita pada rangkaian pada minggu ini. Saya sangat bangga kepada anak-anak semua yang sudah membawakan bagian masing-masing. Jadi mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Saya juga sangat secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Adapun tujuan dari program ini dibuat pimpinan pelayanan anak-anak Jakarta Local Conference adalah untuk melatih dan memberikan pemahaman tentang doktrin gereja kita kepada anak-anak serta mempersiapkan anak-anak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka melalui baptisan. Jadi khusus pada rangkaian ibadah KKR kita sepanjang 4 hari ini adalah yang bawakan dari kelas Real Time Faith. Pak Pendeta tolong dibuatkan schedule ke kelas kami karena ada beberapa mereka yang sudah bersedia untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan tema KKR kita sepanjang atau tahun 2022 ini adalah Allah mengasihi aku. Dan bahan atau materi yang diambil dari 28 doktrin dengan judul yang sama, Allah mengasihi aku. Jadi sebagai informasi kepada orang-orang tua, mungkin anak-anak atau kita sering melihat 28 doktrin yang tebal ini, sekarang sudah disiapkan oleh conference. Ada buku 28 doktrin yang sudah disesuaikan kata-katanya atau cara penyampaiannya untuk anak-anak. Dan saat ini saya akan memberikan sedikit ringkasan dari KKR atau ibadah yang kita sudah bawakan dari malam pertama, kedua, ketiga, dan terakhir kita sudah mendengarkan bersama-sama. Hari pertama, doktrin penciptaan yang dibawa oleh Gilbert Huta Barat. Di sana ada sebuah kisah Taman Bibi Shelley. Jadi Bibi Shelley mempunyai satu taman yang sangat indah dan mempunyai bunga-bunga yang sangat cantik-cantik. Dan orang ke sana datang banyak untuk melihat. Dan uniknya ibu ini selalu memberikan hadiah kepada orang-orang yang datang ke sana dan gratis. Karena apa? Dia bilang ini adalah hadiah dari Allah. Tuhan Sang Pencipta dunia ini memberikan hadiah yang sangat terindah bagi Adam dan Hawa. Pelajaran ini menekankan bahwa Allah lah yang telah menciptakan seisi dunia ini. Dan seluruh dunia ini telah diciptakannya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti yang disebutkan yaitu hari Sabat. Hari yang kedua adalah doktrin asal-usul manusia yang telah dibawakan oleh anak kita Roberto Situmorang dan sebuah kisah ketika lampu padam. Pria dan wanita dijadikan menurut gambar Allah dengan kekuasaan dan kebebasan untuk berpikir dan berbuat. Ketika orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, tidak menuruti Allah, mereka memisahkan diri sendiri dari Allah. Mereka merasa malu, mereka telah berdosa dengan tidak mematuhi Allah dan mereka harus mati. Tapi kita sangat bersyukur karena Yesus Kristus membayar hukuman dosa yang kita sudah alami saat ini. Kita akan hidup kekal di surga kalau kita menerima Yesus.
Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri dan oleh rohnya memulihkan manusia dari yang fana. Jadi kisah ini adalah kita seorang anak dalam kegelapan mencari senter supaya dia bisa mencari ayahnya. Apa yang menjadi senter kita sekarang itu adalah firman Tuhan. Dan hari yang ketiga, doktrin bertumbuh dalam Yesus yang sudah dibawakan oleh anak kita Arpito dan Elo. Kisahnya adalah senyuman ayah. Jika Yesus hidup di dalam hati kita, maka orang-orang akan mengetahuinya karena kita akan menjadi baik hati dan mengasihi sesama seperti Yesus. Dia berkata bahwa mereka akan melihat Yesus saat melihat diri saya. Mempelajari firman Tuhan, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan renungan setiap hari dapat membantu kita untuk bisa sama seperti Yesus. Juga memberikan kita kekuatan dan menaklukkan kekuatan jahat dan godaan di dalam kehidupan kita. Ini adalah hari yang keempat. Kita sudah sama-sama mendengarkan dan saya tidak akan mengulangi lagi bahwa Sabat ini adalah Sabat yang khusus Tuhan berikan kepada kita. Kita harus membuat satu quality time ya, seperti tadi anak dan ibunya membuat satu waktu yang khusus. Apakah kita tidak membuat waktu kita yang khusus kepada Tuhan? Tuhan sudah pertama memberikan waktu yang khusus kepada kita. Demikianlah ringkasan ibadah KKR yang sudah dibawakan anak-anak kita pada beberapa hari yang lalu. Saat ini izinkan saya untuk memberikan apresiasi ya kepada seluruh orang-orang tua yang sudah membimbing anak-anak dalam mempersiapkan mereka, baik itu lagu-lagu, baik itu di dalam khotbah, seminar kesehatan, atau memberikan lagu tema ya. Jadi maafkan saya kalau kepada orang tua saya suka nge-push ya. Bagaimana. Saya orangnya seperti itu. Kalau saya sudah diberikan tanggung jawab, saya apalagi banyak orang yang harus diatur ya atau dipertunjukkan, saya tuh suka deg-degan. Jadi saya suka di hari apa, di jam berapapun kalau saya lagi ingat, saya akan SMS. Udah siap, udah belajar, udah bagaimana. Jadi maafkan saya kalau saya mengganggu. Mungkin di antara kita ada orang-orang tua yang sangat-sangat sibuk. Dan saya sangat salut kepada orang-orang tua yang mungkin sudah sering ya, ibu-ibu guru ini suka sekali cuma suruh untuk merekam, apa kita nggak pusing. Tapi memang hal itulah yang terjadi sekarang. Saya merasakan itu karena saya punya anak yang kecil juga. Saya bisa 5 kali tag untuk ngambil gambar atau suara. Jadi saya salut bagi orang-orang tua yang sudah memberikan rekamannya. Anaknya ada 3, ada 4, mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Juga kepada majelis jemaat Cililitan. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan waktu kepada kami dan saya mohon ya, seseringlah dikasih waktu kepada mereka. Karena kita harus mengantisipasi anak-anak ini harus lebih sering diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Karena apa? Karena sekarang ini kita melihat zaman sudah lebih banyak mereka untuk kesenangan diri sendiri melalui gadget atau melalui kesenangan atau game apapun yang mereka sudah lakukan. Jadi kami dari Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak tidak apa-apa kami direpotkan ya. Jadi supaya mereka tuh lebih terbiasa dan mereka tuh tadi saya tanya di kelas, kebetulan yang membawakan firman-Nya dan di kelas saya semua mereka sangat antusias dan sangat bermanfaat bagi mereka. Kepada Bapak Pendeta Ape Saragi kami juga mengucapkan terima kasih telah diberikan pengarahan dan mendoakan anak-anak ini agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kepada Ibu Pendeta yang sudah mempersiapkan materi di sesi kesehatan. Juga kepada Bapak Roy Woran sebagai ketua yang membawahi anak-anak, kami ucapkan terima kasih atas arahan juga kepada kami. Dan kepada tim
komunikasi ya. Kalau Anda tidak ada, hal ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik karena kita selama 3 hari kita melaksanakannya secara Zoom. Jadi kami ucapkan terima kasih kalaupun kami suka merepotkan saudara untuk mempromosikan acara ini di gereja kita. Juga kepada sahabat-sahabat saya yang ada di guru-guru sekolah sahabat anak-anak. Kita sudah mempersiapkan. Tanpa kerjasama kita yang baik, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita menyusun agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim editor kita yang sangat-sangat handal. Jadi saya itu gaptek ya, nggak terlalu pintar untuk menggunakan teknologi sekarang. Ternyata di gereja kita ini anak-anak kita banyak loh yang pintar-pintar ya. Jadi bisa saya sebutkan ada Bebe ya, dia selalu saya sibukkan, Beb, tolong ya bikin seperti. Jadi saya kasih konsep, saya kasih contoh, dia langsung buat. Dan juga Kakak Vina yang selalu mengguide atau memandu anak-anak untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan Bapak Pasaribu yang sudah mengedit lagu-lagu tema ya. Saya tahu bahwa anak-anak ini bisa menyanyi tapi bisa yang lambat, bisa yang cepat. Tapi tadi semuanya atau beberapa hari ini kita dengarkan adalah hal yang sangat baik untuk kita dengarkan. Dan yang terakhir, khusus kepada anak-anak semua, saya sekali lagi saya sangat berterima kasih ya, karena tidak ada seorang pun yang mereka menolak khotbah maupun kesehatan. Tak ada seorang pun yang menolak saat saya kasih materi ini, dan mereka sangat terberkati. Dan kepada anak-anak yang lain, ya anak-anak yang lain yang di dalam lagu spesial, doa buka, seminar kesehatan, dan pemimpin ibadah, terima kasih kepada kalian semua. Bu Guru sangat-sangat berbahagia ya, sangat-sangat berbahagia kalian bisa dituntun ya, bisa dituntun untuk melayani Tuhan. Dan ingatlah, hal ini akan kalian kenang pada saat kalian nanti sudah dewasa. Kalian akan mempunyai satu pengalaman, oh saya pernah membawakan khotbah di Jemaat Cinta, saya pernah lagu spesial. Dan itu adalah satu kebanggaan buat kalian di suatu saat nanti. Dan satu pesan Ibu Guru bahwa teruslah untuk melayani Tuhan. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk melayani Tuhan. Kalian sudah dipakai Tuhan saat ini dan kalian harus tetap menjadi pelayan Tuhan. Demikianlah yang bisa saya bawakan pada sahabat ini, saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu Shalom nomor 5 masuk yang Jemaat Indong berdiri.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di hari Sabat ini. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya apa yang kami lakukan pada hari Sabat ini belumlah cukup untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami, setiap keluarga, anak-anak kami, orang-orang tua kami, orang-orang muda kami. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Curahkan berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur di dalam kakek anak-anak boleh berjalan dengan baik. Tuhan telah menitipkan anak-anak yang baik. Tuhan telah memberikan nikmat kepada masing-masing orang tua. Biarlah kami, umat-umat-Mu di jemaat Cilitan ini, dan semua yang hadir pada saat ini, Tuhan terus perlengkapi. Kami benar-benar dilayakkan, disiapkan untuk memasuki kerajaan surga. Ya Bapa, sekali lagi biarlah Kau memberkati anak-anak kami semua. Mereka sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tuhan akan memberikan masa depan yang baik kepada anak kami. Dan firman Tuhan yang sudah kami terima boleh tertanam dalam hati kami. Kami semua boleh setia akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tak lupa juga ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak JR Simbolon. Bila kiranya Bapak John ini Tuhan akan memberikan kesehatan baginya oleh karena tadi malam mengalami kecelakaan di rumah dan saat ini berada di rumah sakit. Tuhan akan memulihkan hamba-Mu ini. Ya Bapak, biarlah kasih Tuhan menjadi bagian kami semua. Mari terima berkat Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Bapa, terimalah doa kami, terimalah permohonan kami, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam besar kami. Amin. Puji Tuhan, ibadah khotbah kita sudah berakhir, tetapi bukan berarti hati kita berlalu begitu saja. Kiranya KKR yang sudah kita jalani selama 4 hari ini
tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah hal baik kita sebarkan. Apabila ada kesalahan yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami dari depan ini mengucapkan selamat Sabat. Kiranya berkat sukacita Sabat selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kita akan keluar. Yang di atas boleh keluar dari sebelah kiri saya. Yang ada di dalam gereja bisa keluar dari sebelah kanan saya. Terima kasih.